Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Widya Fitriani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Pengertian teknik sampling menurut para ahli yaitu yang pertama Sugiono pada tahun 2001. Sugiono menjelaskan bahwa teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Yang kedua, menurut Margono pada tahun 2004, yaitu Margono menyatakan bahwa teknik sampling adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasi agar bisa benar-benar mewakili. Yang terakhir yaitu Taken pada tahun 1965. Menurut Taken, pengambilan teknik sampling merupakan teknik yang mengambil sampel yang memenuhi sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, yaitu dapat dipercaya untuk menggambarkan seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, bisa menentukan presisi dengan standar deviation dari taksiran yang didapatkan. Yang keempat, bisa memberikan banyak keterangan dengan biaya yang cenderung sedikit. Tujuan dari teknik sampling yaitu yang pertama mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, memberikan informasi yang terkait dengan populasi. Yang ketiga, dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan, saran, keputusan setelah penelitian dilakukan. Teknik sampling dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, teknik probability sampling, yang kedua, teknik non-probability sampling. Teknik probability sampling eh, adalah sampling yang termasuk dalam kategori yang menekankan prinsip bahwa setiap subjek dalam populasi memiliki kesempatan 50-50 untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel. Kemudian teknik-teknik yang ada di dalam probability sampling, yaitu yang pertama simple random sampling. Jenis sampling ini dilakukan dengan penyeleksian secara acak pada setiap elemen tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Kemudian yang kedua, simple random sampling. Jenis sampling ini dilakukan dengan penyeleksian secara acak pada setiap elemen tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Cluster sampling. Teknik cluster sampling dapat digunakan apabila objek penelitian atau sumber data sangat luas. Cluster sampling dapat dipilih karena dua keadaan. Yang pertama yaitu ketika simple random sampling tidak dapat dilakukan karena beberapa faktor seperti jarak yang jauh dan biaya yang tidak memadai. Kemudian yang kedua, ketidaktahuan peneliti terhadap lokasi pasti dari populasi yang akan digunakan sehingga tidak memungkinkan untuk menyusun kerangka sampling. Yang terakhir yaitu systematic sampling. Pemilihan sampel ini dilakukan secara sistematik dengan syarat adanya daftar subjek yang dibutuhkan. Kemudian teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling atau non-random sampling merupakan teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak acak. Teknik yang ada dalam non-probability sampling yaitu yang pertama purposive sampling atau judgmental sampling. Purposive sampling merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian. Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu consecutive sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menetapkan subjek
yang memenuhi kriteria penelitian dan dimasukkan dalam penelitian hingga waktu tertentu. Yang ketiga, convenience sampling. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan hal-hal yang menyenangkan dan diminati oleh peneliti. Kemudian, yang keempat, kuota sampling. Metode kuota sampling dilakukan dengan penentukan sampel dalam kuota, kemudian menetapkan setiap strata populasi sesuai dengan tanda-tanda yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel yang akan diteliti. Yang terakhir yaitu snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dari sampel pertama, baik hanya satu maupun lebih dari satu. Sampel pertama akan dibutuhkan untuk menentukan objek lainnya yang sesuai dengan karakteristik sampel dan kemudian memberitahukannya kepada peneliti. Kemudian itu tadi dari video saya mengenai teknik sampling. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.